ya kita harus membangun nggak bisa 24 jam. Ya, kita harus toleransi lah dengan tetangga sekitar. Jadi itu challenge yang ada. Kalau bagaimana strategi kita overcome the challenge. Iya. Then if we overcome the challenge, then we become the winner. Iya. Gitu kan? Kita data center pertama di Jakarta yang ngambil 100% REC untuk powernya kita. Kalau kita sudah ada quantum computing, berarti besok kita bisa naik pesawat kayak Enterprise-nya Star Trek gitu. Gitu. Pindah gitu kan. Podcast Nusantara adalah persembahan dari Nusantara Data Center Academy yang memiliki visi untuk menumbuhkan talenta digital yang berkompeten di dalam industri data center. Tadi Pak Hendrikus sempat ngomongin mengenai net zero. Jadi ini kita sekarang ngomongin sedikit ke arah sustainability nih. Jadi berdasarkan data center dynamics nih, dunia ini akan dihantam badai artificial intelligence gitu ya. Nah, dalam kaitannya dengan data center nih, data center yang mengolah AI, yang untuk training AI gitu ya, mereka ini berpotensi untuk membakar dunia gitu. AI will burn the world karena computing powernya yang luar biasa besar. Nah, ada informasi dari Ibu Herlin Herlianika selaku Presiden ASHRAE Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia ini sebenarnya sudah punya roadmap untuk net zero Indonesia. Namun roadmapnya itu belum mencakup industri data center bahkan yang konvensional. Dan sekarang pemerintah itu sudah kebingungan dengan perhitungan net zero yang meleset jauh jika ditambahkan dengan data center. Bagaimana pula jika ditambah lagi dengan data center yang menghosting artificial intelligence nih, Pak? Apa strategi terbaiknya untuk bisa mendorong agenda sustainability Indonesia dari perspektif data center operator? Silakan Pak Hendrikus. Oke, ini menarik, Sari. Kita kebanyakan mendengar sesuatu itu lihat yang buruknya aja, ya kan? Wah, kita nggak siap dapat semua. Ya betul, kalau yang dikatakan tadi Bu Herlina, ya pemerintah nggak punya roadmap untuk handle data center, tapi data center melakukan inisiatif. Kami nggak mau kasih beban ke pemerintah. STT kita bicara, kita mulai dari Dewan kita net zero. Jadi kita memang PLN sekarang nggak bisa supply dengan green power, ya, dengan brown power, ya kita beli rack. Jadi di mana di tempat lain itu memproduksi renewable energy, kita beli sertifikatnya. Jadi ini nebus dosa. Ya. Lalu kita punya genset misalnya, for example ya. Genset itu barang yang mahal tapi jarang dipakai karena powernya bagus. Thank you to PLN gitu kan. Nah, tapi kita harus panasin dia tetap, ya kan? Kita harus bakar fuelnya untuk panasin dia, make sure itu masih bisa jalan gitu. Nah, pada waktu kita bakar, itu kan kita men-create carbon emission. Nah, kami catat itu berapa, lalu kami belikanlah carbon credit untuk nebus dosanya. Jadi kalau data center semua punya standar seperti STT, pemerintah nggak usah worry dengan data center. Sediain aja power, sediain aja izin yang baik, biar industri ini berkembang, kasih stimulus, definitely itu akan jalan gitu. Jadi data center ada, saya nggak tahu yang lain, tapi kalau EDGE kita memang merasa bahwa kita memakai power yang banyak sekali. Kalau saya bisa analogi office building, misalnya di tengah kota atau dimanapun, dengan size yang sama, meter square yang sama, data center itu pakai 20 kali lebih besar daripada office building. Ya, jadi kalau Anda lihat trafo misalnya ya, saya compare aja dari pengalaman saya itu, ada satu shopping mall gitu, dia pakai besar sekali itu shopping mall, dia cuma pakai 6.000 MVA. 6 MVA. Ya, 6 MVA. Kalau sebesar itu dipakai buat data center, saya yakin data centernya bisa 100 megawatt. Kalau 100 megawatt kali PUI 1,4 aja atau 1,5 biar simple kan, 150 megawatt. Ya, kebanding 6 tadi, bukan 20 lagi, udah extra crazy gitu. Nah, jadi kita sadar bahwa kita akan memakai power yang besar, dan power yang sekarang yang diproduksi sama
pembangkit itu menciptakan carbon emission. Makanya kita menebus itu dengan kita beli sertifikat REC atau kita pakai carbon trading, carbon credit yang kita pakai. Jadi itu yang kita lakukan di data center. Karena kami nggak mau ninggalin sesuatu yang buruk untuk our future generation. Gitu penting. ceritanya gitu. Oke. Ya kan tentunya kita semua kan akan punya anak dan cucu gitu. Masa kita bakar? Tapi mitos mengenai AI akan membakar dunia itu kan headline-nya orang-orang supaya wah gitu. Sebenarnya enggak lah. Kalau saya sama Oscar punya data center 20 mega, ya 20 mega itu aja. Enggak karena AI jadi 100 mega dadakan yang 20 mega, enggak gitu. Ya tergantung kita itu. Tapi ya memang load work-nya tinggi. Karena kalau AI, kalau dulu kan trennya orang-orang dulu kalau per rack itu 2-3 kalau retail gitu, kilowatt per rack. Lalu dengan cloud computing dan super hyperscale itu dia naik sampai 8 kilowatt. AI itu start with 10, sekarang 20, ada yang 30. One day kalau prosesornya keluar lagi density tinggi, mungkin bisa sampai 50 kilowatt per rack. Nah tentunya teknik pendinginannya juga berbeda. Ya, mungkin air cooling nggak memadain, kita harus pakai liquid cooling dan sebagainya. Ya tentunya power yang dipakai juga untuk yang PUE-nya akan turun juga. Ya tapi power besar. Jadi kalau kami itu dilimited oleh ketersediaan powernya. Kalau saya buat 20 megawatt, saya harus ngitung berapa banyak genset saya punya gitu, berapa banyak transformer. Nah, space-nya tuh nggak cukup buat lebih gensetnya. Kalau mau powernya lebih besar ya lebih besar lagi dianya, gitu kan? Jadi dilimitasi sama space dan ruang itu, equipment itu gitu loh. Jadi ya statement membakar dunia, ya mungkin karena dia perlu banyak power. Tapi kalau power itu disiasati dengan baik harusnya enggak. Makanya kita berlomba dengan industrinya data center dan hyperscale ini. Bagaimana kita menurunkan PUE dengan operationnya kita. Mereka juga ngasih SLI yang agak lapang lah. Misalnya dulu berapa 24-27 ya temperatur di ruangannya. 18-27 ya. SRE. Ya, bilang segitu. Tapi sekarang ada beberapa hyperscaler bilang enggak lah, saya 30 juga oke. 30 juga oke. Dengan demikian kalau dia bisa naik lagi, boleh naik lagi sampai 32, 35, mungkin kita nggak perlu chiller kan? Betul. Ya Udah kan? nggak zamannya ke data center itu pakai jaket lah ya. Iya. Oke. Ya tapi karena dulu orang IT, ini kan ceritanya nih orang IT. Orang IT itu ditakut-takutin sama vendornya. Jadi kalau ada apa kepanasan nanti kamu punya server rusak, katanya gitu. Lalu siapin lah AC yang 18 derajat gitu tadi kan bilang gitu kan. Lo harus pakai jaket gitu. Sekarang nggak ada. Jadi nanti di data center kerjanya kita pakai apa kayak di pantai gitu ya. Pakai short, pakai apa santai gitu. Nah, jadi ini menjadi tren ke depan lah. Semua orang sadar bagaimana kami menghemat energi. Nggak hanya dari data centernya, tapi juga dari usersnya. Nah dan juga dari equipment providernya juga bagaimana menciptakan equipment ini bisa bekerja dengan temperatur cukup tinggi. Saat ini kayak prosesor itu, dia nggak bisa temperatur kerjanya di bawah 27. Kalau 26, fungsi perhitungannya berubah kan, environment-nya berubah. Jadi harus tetap hangat itu gitu. Nah jadi ya banyak perubahan sih. Orang di dunia ini bicara toward how to save energy. Ya karena energi menjadi sesuatu yang mahal saat ini. Gitu. Oke. Pak Oscar, gimana nih agenda sustainability kita? Gimana dari HDC? Ya, kalau dari HDC sama approach-nya seperti yang tadi Pak Hendra sampaikan ya. Kita nggak bisa sebagai pelaku industri kita nggak bisa nunggu insentif atau dorongan dari government. Kita yang sendiri harus memulai. Itu juga karena pastinya dorongan dari customer kita. Customer kita mempunyai sustainability goal sendiri, dan kita sebagai penyedia jasa yang baik ya kita pasti mau align dengan goals-nya customer. Oleh karena itu sama kita juga digital edge secara regional kita juga mempunyai mission untuk ESG goals kita yaitu net zero by 2030 juga ya kan di Indonesia
di HDC kita mulai dengan kita data center pertama di Jakarta yang ngambil 100% REC untuk powernya kita. Jadi kita bekerja sama dengan PLN untuk Renewable Energy Certificate, 100% power yang kita gunakan kita bisa klaim REC. Lalu juga dan paling penting adalah untuk future build kita, which is H2 contohnya. Ya, kita bekerja sama dengan perusahaan cooling Nortec dari US untuk menggunakan teknologi state point liquid cooling. Ya, di mana dengan menggunakan itu desain PUE kita bisa rendah, sehingga kembali yang tadi Pak Hendrikus sampaikan, PUE itu menjadi metrik yang sangat penting karena IT load-nya server dari customer kita udah nggak bisa ubah-ubah. Dia butuh 40 kilowatt, ya 40 kilowatt. Tapi kan cooling bisa kita atur. Listrik yang digunakan untuk mendinginkan 40 kilowatt itu bisa kita siasati. Makanya kita menggunakan teknologi yang sudah proven, ya kita coba diaplikasikan di Jakarta. Lalu juga dari segi desain kita kita juga akan mendapatkan LEED Gold Certificate, ya LED untuk sustainability dan green design. Ya, jadi pemilihan equipment pun juga hati-hati yang memastikan itu comply ke LEED certification. Contohnya kalau beli chiller, coolant-nya juga harus pakai yang sudah standar yang terbaru lah, contohnya itu sebagai contoh aja. Lalu juga ya kita kerjasama dengan Waste for Change untuk sampah-sampah di data center kita, ya kita daur ulang. Kita kirim ke mereka bantu daur ulang. Seperti itu sih effortnya. Ini sepertinya industri yang cukup progresif ya in terms of sustainability nih dibandingkan industri-industri lain. Karena dari masing-masing korporasi ini punya agenda sendiri, punya action sendiri untuk mereduce gitu ya, dan mensukseskan agenda net zero 2030 bahkan ya, lebih dahulu daripada agenda net zero pemerintah kita nih. Oke, nah kemudian kita tadi udah ngomongin juga tadi Pak Hendrikus ada ngomongin AI itu loadnya gede banget untuk peraknya gitu, yang tadinya mungkin standar rak itu cuma 5-10 kilowatt bisa sampai 50 kilowatt, bahkan ada yang bisa sampai 100 kilowatt gitu. Dan juga konfigurasi rak itu juga ternyata harus lebih dekat satu sama lain gitu ya, untuk mengurangi latensi komunikasi antar chip, sehingga ya tadi teknologi cooling juga harus berubah gitu kan. Nah kemudian ada juga yang mengatakan bahwa AI ini ternyata masih disrupsi software aja loh. Ternyata nanti ada monster lain bernama quantum computing yang juga mungkin punya konfigurasi requirement yang berbeda untuk data centernya. Seperti apa sih industri data center di Indonesia ini bisa mempersiapkan kehadiran AI dan quantum computing ini? Pak Hendrikus, silakan. Kalau dari STT kita ready. Ya, kita ready anytime. Kita juga punya kerjasama teknik secara seperti Pak Oscar katakan tadi, bukan mungkin dengan vendor yang lain untuk kita liquid cooling pakai bathtub. Ya, ada beberapa teknik lah liquid cooling yang dilakukan. Itu untuk mengantisipasi itu. Tapi kalau saya bicara ke quantum computing, kita kadang-kadang memang dihantuin banyak sekali quantum computing. Quantum computing itu menjadi sesuatu dream. Kalau kita sudah ada quantum computing berarti besok kita bisa naik pesawat kayak Enterprise-nya Star Trek gitu, gitu, pindah gitu kan. Nah, it's still long way to go lah quantum computing. Ya. AI aja menjadi suatu pembahasan yang cukup mendalam, ya, terutama ditakutkan adalah untuk aplikasi yang nggak banyak manfaatnya, bahkan menghancurkan. Itu yang regulasi itu yang terjadi di US juga mulai meregulate itu dan sebagainya gitu ya. Tapi banyak yang berguna, ya, misalnya melakukan simulasi cuaca AI. Tapi kalau kita lihat artificial intelligence itu artificial. Intelligence-nya manusia itu lebih baik sebenarnya gitu. Dan nggak perlu power banyak, cuman sepiring nasi aja gitu kan. Jadi untuk berpikir seperti itu. Jadi kita jangan terpaku bahwa AI itu menjadi sesuatu yang jelek sekali, lalu menjadi momok juga bagaimana kami harus siapkan. Enggak. Ya. Saat ini supplier AI juga rack-racknya mereka masih based on the air cool. Mereka nggak terlalu percaya dengan liquid cool karena
cost-nya juga tinggi investment awalnya gitu bagi mereka gitu. Ya jadi kita jalanin aja, Sari, bagaimana ini menjadi suatu dinamika, lalu menjadi suatu perubahan kalau kita bisa mengatasin challenge-nya ini, ya we are the winner gitu. That's the game, right? Dan is balik lagi ke capital. Kita siap nggak untuk melakukan ini? Invest di situ, invest di situ, invest di situ. Kan research kan harus dilakukan ya. Research itu kan tidak gratisan. Iya, betul. Iya kan? Research itu harus ada uang yang digelontorin gitu loh. Nah, mau nggak kita gitu? Nah, ini bedanya ada beberapa data center yang I'm toward to that. I'm working closely with my client. This is your need gitu. Kita riset bersama, kita lakukan. Tapi kalau kita data centernya pokoknya saya selain tempat gitu, ya ini aja common aja. Nah, ini customernya juga ogah ke sini karena kita nggak proven nih solusinya nih gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Saya nggak tahu di EDGE, at least STT juga kita selalu komunikasi sama big client gitu. What you need. Kita jauh di bawah, kita buat forum bersama, desain bersama dan sebagainya sehingga kita bisa menciptakan produk yang mereka mau. Ya seperti kalau kita survei lah ya, kalau kita survei, tapi ini nggak survei kan. Hotel apa yang Anda mau, seperti apa hotel yang Anda harus tinggal gitu kan. Nah kalau Anda menjawab itu kebanyakan pasar, tentunya orang akan tinggal di hotel kamu gitu. Tapi kalau enggak, saya bukan hotel aja, yang penting ada apa? Ada kamarnya, ada tempat tidurnya. Ya, buat yang luxury, akhirnya cost-nya kemahalan. Orang juga nggak mau tinggal gitu karena cost-nya. Nah ini menjadi sesuatu yang kolaborasi ini yang seperti katakan di depan tadi kan, bahwa kalau tenantnya mau yang seperti ini, kita bisa turunin ini for all benefit of us. It's not for co-location, it's not for the customer. Sekarang udah mindsetnya berubah. Dulu co-location pokoknya saya mau seperti ini, kamu Enggak. Mereka udah berubah. Totally berubah sekarang. Cara pandangnya. Ada beberapa tenant juga dibilang, Hendrikus nggak usah dipikirin yang rack-nya. Karena kami sudah purchase sendiri. Karena kami banyak sekali kalau tempat lain. Karena kami punya, company kami punya green initiative juga, kami purchase. Jadi nanti kamu jangan charge lagi ya. Kita hitung-hitungan. Berapa. Jadi kalau saya bilang industri data center ini dengan klien yang reputable gitu, kita bukan progresif dari industri lain, tapi kita responsible terhadap environment kebanding orang lain. Jadi kita betul-betul waktu kita meng-create business, create profit, juga kita nggak boleh ninggalin sisi environment ini untuk future generation. Jadi itu keynote yang kita penting, bukan progresif, tapi kita responsible. Oke. Gimana Pak Oscar untuk menghadapi emerging teknologi yang akan datang? Silakan. Ya, AI ini memang cukup kita lihat, to be honest, cukup tiba-tiba datangnya ke data center ya. Maksudnya kita tahu there is an AI, tapi kita nggak melihat, banyak yang nggak melihat bahwa tiba-tiba workload yang dari 8 kW sampai 10 kW jam ke 40 kW, dan bahkan ada yang dari data center US ada mereka bilang mereka ngedesain sampai 300 kW per rack gitu. Jadi seperti itu kira-kira secepat itu AI datang ke data center. Untungnya di kita udah forward looking, kita melihat bahwa sebagai data center operator, pemilihan desain dan teknologi itu penting. Oleh karena itu pemilihan cooling system ya, teknologinya itu menjadi very critical, karena cost data center itu majority di listrik. Itu no secret. Jadi pemilihan equipment yang bisa memberikan PUE paling rendah itu akan menjadi suatu competitive advantage suatu perusahaan. Makanya kita bisa bilang bahwa Edge 2 yang kita sedang bangun ini bisa kita bilang AI ready lah. AI ready dalam arti kita bisa house workload sekitar 20 kW ke atas. Kalau mau butuh yang lebih, kita bisa melakukan sedikit modifikasi ke cooling system kita. Kita melihat bahwa untuk workload 40 kW itu butuh mungkin yang tadi Pak Hendrikus bilang liquid cooling. Liquid cooling itu ada dua macam. Immersive cooling atau direct to chip. Ya, immersive di mana ya chipnya langsung dimasukin ke dalam bathtub yang isinya liquid ya. Itu untuk mendinginkan servernya, atau dengan direct to chip ya.
direct to chip, di mana raknya langsung di-connect ke piping cooling system, langsung direct to chip coolingnya. Mungkin itu yang lebih lebih praktikal. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tergantung whichever is practical buat dioperasionalkan aja. Jadi that's how we are addressing the challenge yang ada sekarang ini sih, gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya walaupun ada teknologi-teknologi ini akan datang, kita juga sebenarnya bisa punya caranya ya, punya strateginya ya. Dan Betul. Indonesia harusnya bisa juga nih Betul. menghosting teknologi-teknologi ini ke depannya. Ya. Baik, nah ini karena Bapak berdua ini adalah pimpinan tertinggi nih di company yang menyediakan infrastruktur digital. Kita juga mau ngomongin sesuatu yang lebih umum. Kita mau ngomongin ke arah ekonomi digital secara luas gitu ya, Pak Hendrikus dan Pak Oscar. Mungkin bisa sharing-sharing karena kita tahu di beberapa bulan yang lalu ada isu tech winter di Indonesia dan di global juga. Seperti apa sih statusnya sekarang dan bagaimana aspek market Indonesia ini menurut Bapak gitu? Apakah ada yang bisa mengurangi atau justru memperburuk tantangan ini? Apakah tech winter ini masih terasa atau mungkin Pak Hendrikus atau Pak Oscar sudah, oh ini nggak winter kok, ini spring atau summer atau seperti apa? Silahkan Pak Hendrikus. Ya, balik lagi seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita buat judul itu bombastis, yang mengerikan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu konsumsi untuk orang, kalau tech winter itu apa ya? Tech winter itu apa ya? Sebenarnya saya bilang sebelumnya, kita jangan terlalu pesimis menghadapi sesuatu. It's a challenge. Seperti Pak Oscar tadi bilang kan, tahu AI ini dadakan gitu ya, dadakan muncul gitu kan. Lalu winternya di mana? Kalau kita bicara startup company, tech winter, berubah sekarang loh. Sekarang banyak startup company buat AI. Bukan e-commerce lagi, buat AI gitu. Nah ini dia cuma shifting aja gitu ininya gitu. Jadi saya nggak melihat itu karena sekarang banyak sekali orang buat company bicara AI. Yeah. Dia buat startup AI. Okay. Adu peruntungannya di situ. Karena yang tadi sudah jenuh. Seperti saya dulu, mereka buat social media, dia buat e-commerce platform dan sebagainya. Ini mulai jenuh nih. Hanya beberapa aja yang muncul hidup. Yang lain kan pada hilang tuh. Ya, kalau kita lihat e-commerce di Indonesia tinggal beberapa aja. Kalau Anda lihat pie-nya itu dikuasain 2 atau 3 aja, sisanya sudah kalau mereka tahan capitalnya hidup, kalau enggak udah lewat, gitu kan? Okay. Nah, demikian juga muncul namanya badai atau gitu kan, storm lagi mengenai AI tadi gitu kan? Nah, AI ini menghilangkan winter yang tadi yang di sana tadi, ini new summer, new spring, whatever things kita ngomong gitu. Jadi kita kadang-kadang punya gagasan di dunia digital ini, segala sesuatu cepat berubah karena kita perlu agile, ya. Maka itu kita perlu agile ini. Semua berubah cepat sekali. Mungkin generasinya saya nggak tahu generasinya Oscar, tapi generasinya saya dulu nonton pakai Betamax, tahu nggak Betamax? Tahu yang itu kan apa VHS, Ya, kira-kira sebelum VHS tape, lah. ya, gitu. Kira-kira sebelum VHS. Ya kan? Kamu pernah lihat kaset nggak sekarang? Pernah dong. Ya kan, gulung kaset apa Yeah. segala. Sekarang gimana sih yang jualan CD, jualan kaset dulu? Saya masih ingat dulu ada toko kalau di Sabang gitu, cari ke situ dengerin CD pakai headphone gitu ya. Sekarang ada sih toko itu, tapi nggak tahu mau ngapain itu. Nostalgia, Pak. Nostalgia gitu ya. Barang Untuk antik. ya enggak untuk apa? Heritage thing gitu disimpan gitu kan. Sekarang kan semua online, semua. Nah, Anda bisa bayangin untuk data center ya. Saya nggak bicara masalah startupnya, winternya dan sebagainya. Data center workload-nya itu semakin hari semakin bertambah, nggak pernah berkurang. Ya, for example, kita punya handphone. Apa sih gunanya handphone? Buat foto-foto, Pak, katanya gitu. Pokoknya sebelum makan makanannya bagus, saya foto. Ya kan, saya posting. Lalu berapa banyak sih foto yang kamu ambil satu itu? Wah, satu item bisa 10 shoot. Lalu kamu buang nggak yang itu? Enggak. Mana? Saya store aja, taruh di cloud katanya gitu. Nah, lalu pernah nggak kamu review yang ada di cloud? Nggak pernah.
Yang ada adalah nanti tahun depan, 2 tahun lagi dibilang cloud-nya bilang, kamu punya memori tinggal sedikit, ya. Lalu optionnya cuma cleaning atau tambah kreditnya, kuotanya. Pilihannya tambah kuota kok. Nah, begitu tambah kuota itu baru dari storage. Belum sekarang, dulu orang bicara industri pakai mini komputer, mainframe dan sebagainya gitu kan. Sekarang udah cloud computing semuanya. Ya, kayak teman-teman AWS, Azure dan sebagainya. Nggak hanya computing ya, mereka sediain juga block function-nya. Lalu mereka bisa nyediain kemudahan. Kalau seandainya load-nya tinggi, mereka sediain core-nya. Kalau Anda punya sendiri, Anda nggak bisa ningkatin core, jadi lelet gitu ceritanya gitu kan. Jadi ada kelebihan dan kekurangan semua. Nah, ini tidak akan berkurang untuk data center. Karena semua akan toward that orang. Nggak zaman lagi sekarang orang beli thumb drive, USB drive itu. Saya nggak tahu, saya punya masih ada nggak, di mana terakhir saya udah lebih dari 5 tahun nggak lihat, bukan nggak gunain, nggak lihat udah 5 tahun saya. Yang semuanya kan ke OneDrive atau ke cloud drive gitu kan. Easy, kita ganti device, kita bisa sana kan, kemudahan itu. Nah, bagi data center itu mungkin orang di sisi yang lain ngelihat. Data center kita nggak ngelihat bahwa pertumbuhan itu tetap ada gitu. Ya jadi bukan kita nggak empati ya. Emang nggak seperti itu, karena berubah lagi dari winter tech yang dari startup ke sini, lo berubah startupnya yang seperti ini. Gitu, sorry. Jadi para SDM-nya juga harus agile dong Pak, cari yang mana yang akan berkembang lagi gitu Pak. Oh enggak, kalau SDM di data center sama. Yang kita lain tetap gitu. Ibarat saya bilang hotel nih, ini sekarang lagi musimnya musimnya meeting. Ya katanya siapin untuk melayani kebutuhan meeting itu. Nah, lalu besok dia nggak meeting, dia perubahannya adalah sekarang untuk resort gitu. Tapi bagaimana kami bersihin kamar, bagaimana kami siapin makanan, sama. Gitu, nggak beda gitu. Cuman volumenya beda saat ini, gitu sebenarnya. Jadi kalau meeting gitu kan, mungkin sekali event ini ya kerjanya rame-rame gitu. Tapi habis itu selesai ya udah tenang. Tapi kalau resort tiap malam berubah terus gitu kan. Jadi, nah bagaimana nyiapin itunya? Tapi kerjanya sama. Kami siapin power, kami siapin pendingin, kami siapin connectivity, kami siapin security. Itu sama. Whatever the customer, sama. Baik. Gimana Pak Oscar tambahannya? Ya, saya rasa sudah jawaban Pak Hendrikus sudah cukup lengkap gitu ya, dari segi SDM dan lain sama, mau edge data center atau mau hyperscale dan ataupun untuk nanti kebutuhan AI, sama, basicnya sama. Kita harus provide space, power, cooling, make sure nggak ada interruption. Itu. Jadi tech winter ini hanya siklus ya Pak ya. Nanti akan datang spring dengan teknologi-teknologi lain yang akan masuk. Dan untuk para generasi muda kita nih Pak harus bisa tahu gitu ya, mana yang akan bisa menghasilkan, skill apa yang perlu diadopsi, skill apa yang perlu dipelajari lagi gitu ya sekarang. Nah, tapi untuk data center ini khusus nih kayaknya akan stay di situ gitu ya. Dia tidak akan terkena siklus tadi. Kalau yang di atas e-commerce, cloud computing, atau mungkin nanti AI, nanti mungkin ada tambahan lagi quantum computing, itu kan akan berubah-ubah gitu ya. Tapi data centernya akan stay aja gitu ya, menyuplai yang di layer-layer atasnya ini ya. Iya, Sari, kalau saya mau kasih analogi lagi ya, kayak airline business gitu ya. Saya punya teman nih, dia kalau pas winter, dia pindah tuh dari Kanada pindah ke Florida. Ya kan, supaya nggak kena winter gitu kan. Nah, kita kayak airline lah, kita sediain aja mereka untuk pindah-pindah gitu, ya kan. Nah, kita akan mengalami tech winter kalau kita stay on this. Tapi kita migrate another business gitu ya. Kayak burung itu terbang, dia dari winter sini dia pindah ke tempat yang lain, lalu balik lagi gitu kan. Nah, dia nggak pernah ngalamin winter nih. Jadi kalau survivability-nya tinggi ya Pak. Ya, di bisnis juga demikian. Kalau dia terus berubah, terus agile, dia nggak pernah akan ngalamin winter gitu. Data center bisnis pernah winter nggak? Iya, kayaknya 6 bulan lalu kayaknya sepi banget gitu. Tetap mendadakan rame gitu. Sebenarnya itu bukan winter, tapi memang kita sudah siasatin bahwa kebutuhan mereka punya
demand ini nggak bisa di forecast. Ya, mereka kadang-kadang dadakan muncul karena memang ada demand dari market ini. Nah, kalau kita lihat itu tech winter bicara sama demand nggak terjadi kok, ini lebih besar sekarang gitu. Ya kan? Is a great summer sekarang gitu malah kita bicara gitu kan. Nah, saya cuman mau nyampaikan di podcast ini bahwa ya kita agile lah. Kita toward melihat yang selalu optimis, jangan pesimistik gitu. Nah, ini akan terjadi. Nah, ini kesediaan juga dari beberapa data center kan perlu capital intensif nih, ya fundingnya dan sebagainya. Karena ini bukan bisnis yang short term, bisnis long term. We need to marathon. It's not the sprint business gitu, it's a marathon kind of things gitu. Jadi kita harus siap untuk hadapin itu semua. Ya, caranya adalah ya bertahan melakukan efisiensi, dan itu harus diminta terus karena klien kita minta. Kayaknya kalau studi yang terakhir kan harganya katanya tambah lama tambah turun gitu ya. Nah, ini yang challenge bagi kami juga gitu. Bagaimana kami juga jangan buat construction cost tambah naik tapi harus tambah turun. Oke. Sama Pak Oscar, pengen construction cost tambah turun juga. Ya pastinya di mana-mana kita pengen mendapatkan cost yang baik, kualitas yang baik, dan speed yang sesuai timeline. Itu kan mantranya construction lah. Oke, baik. Nah, kita udah ngobrolin macam-macam. Terakhir saya mau minta concluding remarks dong. Saya mungkin bisa minta dari Pak Hendrikus dulu. Silakan Pak. Kesimpulannya apa nih dari diskusi kita hari ini? Ya, sebenarnya kesimpulannya simple. Kita harus menatap masa depan dengan lebih optimis. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjaga environment yang baik, ya, bertanggung jawab dalam menggunakan resource yang ada di dunia ini. Jangan sampai kita membakar seperti yang dikatakan tadi, tapi kita harus juga rebuild, ya. Dan juga kita mempersiapkan talent, bagaimana juga mindset change dalam change manajemennya harus ditambahkan di sana, sehingga kita mendapatkan individu Indonesia yang betul-betul qualified. Saya berharap suatu hari orang-orang Indonesia itu dicari di negara lain. Kamu deh jadi operator data center saya. Kamu jadi operator data center saya. Dan itu saya believe it can be happen. Ya, karena saya udah ngalamin di beberapa tempat saya kerja. Saya kirim orang ke Saudi, saya orang kirim ke Thailand. Posisinya cukup baik gitu, bukan posisi yang bawahan gitu. Nah, ini Indonesia punya potensi kalau kita mau, dan kata Pak Oscar tadi, attitude, and attitude. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Hendrikus. Pak Oscar, apa nih kesimpulannya? Silahkan. Kesimpulan saya pertama, Indonesia ini adalah market yang sangat-sangat berpotensial dan sangat-sangat bagus untuk data center. Jadi terima kasih banyak dengan banyak pemain global datang ke sini, ya kita melihat bahwa standarnya naik. Ya kita belajar, kita lihat bahwa yang dulu kita bilang bagus, ya bagus pada saat itu. Sekarang standarnya makin naik karena banyak pemain global, salah satunya kayak seperti STT ataupun dari Digital Edge. Oleh karena itu, ya kita mengajak banyak teman-teman juga kalau mau masuk ke industri data center, ya sudah pasti it's a good industry to be in right now. Ya buat teman-teman dari Nusantara Data Center Academy, ya industri data center membutuhkan banyak talent, ya, dan ini industri yang masa depannya sangat baik, saya bisa bilang seperti itu. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kesimpulannya Pak Oscar. Nah, kalau dari saya nih, kita tuh tadi sudah banyak ya membicarakan mengenai colocation service di Indonesia, dan kita harap semoga para audiens bisa lebih paham dan bisa menyesuaikan kebutuhan juga jika nanti membutuhkan jasa colocation service. Jadi tahu nih berbagai macam tipe data center yang tersedia di market Indonesia. Kita juga semua berharap sama-sama berdoa gitu ya, semoga ekonomi dan ekosistem digital Indonesia bisa lebih maju dan mencapai level advance dan bisa bermanfaat untuk seluas-luasnya kepentingan anak bangsa kita. Tidak lupa kami juga selalu menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia untuk menyukseskan seluruh agenda pembangunan peradaban dan agenda keberlanjutan Indonesia. Sebelum kita tutup, saya mau minta tolong ke Pak Hendrikus dan Pak Oscar, kita bisa mengucapkan salam unity bersama-sama ya. Kita menghadap ke kamera tengah dan di hitungan ketiga ya, kita ucapkan sama-sama ya Bapak-bapak. Baik, 1,
2, 3. Salam Unity. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendrikus. Thank you. Terima kasih Terima Pak kasih. Oscar. Thank you, Pak Hendra.